Halo, selamat sore pemirsa. Saat ini Anda menyaksikan Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang akan menghadirkan 3 informasi seputar aktivitas libur Idul Fitri 1443 Hijriah bersama saya, Helmut Timothy. Kita awali dari kondisi Terminal Tegal menjelang puncak arus mudik. Masih terpantau normal, namun sebagai bentuk antisipasi tingginya penumpang yang kembali ke daerah asalnya, maka akan diberangkatkan sebanyak 10 armada bus dari Terminal Pulau Gadung dan Pulau Gebang, Jakarta. Masih dalam suasana arus balik mudik pemirsa, sebanyak 5.002 pemudik memadati Bandara Sentani, Jayapura. Selain itu, PT Angkasa Pura I Bandara Sentani mengimbau agar para pemudik dapat kembali lebih awal. Dari informasi arus balik mudik, kita beralih ke kawasan wisata di Kabupaten Serang, Banten, yaitu Pantai Anyar, yang banyak didatangi oleh wisatawan untuk menikmati deburan ombak dan bermain air di sana. Wah, kira-kira seperti apa ya? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Jelang puncak arus balik, berdasarkan pantauan terkini, kondisi Terminal Tegal masih berjalan normal. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak terminal, jumlah penumpang yang diberangkatkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat baru mencapai 590 penumpang. Beberapa tujuan yang dituju yakni Ciputat, Bekasi, Cilengsi, Grogol, hingga Pulau Gebang. Ada juga yang diberangkatkan menuju Medan, Bali, Surabaya, maupun Yogyakarta. Sementara itu, untuk mengantisipasi puncak arus balik, dari Terminal Tegal akan memberangkatkan 10 armada bus sebagai bagian dari program mudik gratis yang akan diberangkatkan pada 8 Mei mendatang dengan tujuan Terminal Pulau Gadung dan Terminal Pulau Gebang. Adapun jumlah pemudik yang difasilitasi yakni sebanyak 300 pemudik dengan syarat sudah mendapatkan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga. Dan di terminal pun nantinya turut disediakan fasilitas vaksinasi maupun antigen yang dapat dimanfaatkan oleh para pemudik nantinya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Rio Faisal, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mengatakan. Pada H+2 Lebaran, aktivitas pergerakan penumpang Bandara Sentani Jayapura, Papua mulai meningkat. Terdata sebanyak 5.002 penumpang arus mudik per hari, dibandingkan tahun 2021 lalu 4.019 penumpang, atau mengalami peningkatan sebesar 24%. Dengan 113 pergerakan pesawat yang datang maupun pergi mulai memadati Bandara Sentani. Stakeholder Relation Manager Bandara Sentani, Surya Eka, di Jayapura, Kamis 5 Mei mengimbau masyarakat yang berlebaran di kampung halaman untuk kembali ke daerah masing-masing lebih awal. Perjalanan lebih awal akan sangat membantu pergerakan penumpang pada arus balik terdistribusi dengan baik di Bandara Sentani. Bahkan sangat membantu para petugas untuk mengatur para penumpang yang datang nantinya. Bahwa kami prediksi untuk arus balik akan terjadi pada hari Minggu atau 8 Mei tahun 2022. Kami himbau untuk penumpang untuk melakukan perjalanan arus balik lebih awal sehingga tidak terkonsentrasi pada arus balik pada tanggal 7-8 Mei. Sedangkan untuk data posko kemarin tanggal 4 Mei, jumlah penumpang di Bandara Sentani sudah mengalami peningkatan, yakni di angka 5.002 penumpang atau 113 pergerakan. Surya Eka memprediksi puncak arus balik terjadi pada tanggal 7 hingga 8 Mei mendatang. Meski demikian, PT Angkasa Pura I telah berkoordinasi dengan stakeholder di Bandara Sentani Jayapura untuk menghadapi puncak arus balik. Kepada pengguna jasa yang akan melakukan penerbangan agar mempersiapkan dokumen sebaik mungkin sesuai dengan regulasi pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan. Menurut data Posko Induk Bandara Sentani, data kumulatif mulai 25 April hingga 4 Mei kemarin, Bandara Sentani telah melayani 49.777 penumpang, atau naik 20% dengan 1.238 pergerakan pesawat, naik 6% jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ribuan wisatawan lokal maupun dari luar daerah pada H+1 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Rabu 4 Mei 2022, mulai berdatangan memadati kawasan wisata Pantai Anyar, Kabupaten Serang, Banten.
Memanfaatkan waktu libur lebaran untuk menikmati indahnya pemandangan pantai dan deburan ombak yang memikat. Para pengunjung yang datang tak segan untuk langsung berbasah-basahan, bermain pasir, hingga berenang di pinggiran pantai, sambil menikmati sensasi deburan ombak. Hari, salah seorang pengunjung asal Jakarta mengaku dirinya bahkan rela berangkat dari Jakarta dini hari untuk menghindari kemacetan agar bisa berenang di Pantai Anyer. Saya dari Jakarta, Mbak. Subuh, nyampe sini subuh. Kenapa? Perjalanan 4 jam, karena takut kejebak macet sih, Mbak. Oh, jadi sengaja datang lebih awal gitu Iya, ya? biar nggak kejebak macet. Kan kita udah lama nih, udah 2 tahun nggak ke pantai. Kan jadi sekarang liburan deh, walaupun ada waktu. Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten, Heru Amir, meminta agar para pengunjung tetap berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan saat berenang di pantai. Kami dari Basarnas Kantor Pencarian Pertolongan Banten menghimbau kepada wisatawan agar tetap hati-hati, utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu yang ada di sekitaran tempat wisata pantai, dan selalu ikuti instruksi dari petugas penjaga pantai maupun petugas-petugas lainnya yang ada di sekitaran wisata pantai. Basarnas berharap masyarakat yang mengunjungi pantai bisa tetap mematuhi imbauan petugas di lokasi demi keamanan bersama dan mencegah resiko yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa pengunjung. Dari Kabupaten Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Wah, seru banget ya pemirsa bermain di Pantai Anyer, namun harus tetap hati-hati ya dan selalu mengutamakan keselamatan saat berenang di pantai. Selain itu, penuhi asupan informasi Anda dengan cara mengunjungi portal antarandus.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV. Saya Helmut Timothy akan kembali menemani Anda dalam program Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.